Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Kumala Dewi Widya Putri Irawan dengan NIM 2405076039 dari kelas B, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Mula Warman. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan gabungan dua materi penting yang saling berkaitan. Materi pertama disampaikan oleh Profesor Dr. Nugraheni Eko Wardani, M.Hum, dan materi kedua disampaikan oleh Dr. Dwi Sulistrio Nrini dari Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang, di mana kedua materi ini sama-sama membahas inovasi dalam bidang sastra, khususnya bagaimana sastra dan folklore dapat dikembangkan serta diintegrasikan dengan teknologi digital melalui pendekatan penelitian dan pengembangan atau research and development. Baik, kita memasuki materi yang pertama, yaitu penelitian dan pengembangan sastra berbasis digital yang telah disampaikan oleh Profesor Dr. Nugraheni Eko Wardani M.Hum. Nah, dalam materi pertama ini, Profesor menjelaskan bahwa penelitian dan pengembangan atau R&D merupakan metode penelitian yang tidak hanya bertujuan untuk menemukan teori, tetapi juga menghasilkan produk nyata yang dapat digunakan dan dimanfaatkan. Produk yang dihasilkan dalam penelitian ini dapat berupa dua jenis, yaitu yang pertama perangkat keras, seperti buku, teks, buku ajar, dan buku pedoman pembelajaran. Dan yang kedua ada perangkat lunak seperti model pembelajaran, media pembelajaran, serta instrumen evaluasi. Nah, di sini tekankan bahwa dalam mengembangkan suatu produk, terdapat beberapa pertimbangan penting. Nah, produk itu harus memiliki urgensi atau kebutuhan yang jelas, serta memiliki nilai keilmuan dan dikembangkan oleh peneliti yang memiliki kompetensi dan pengalaman yang relevan. Produk tersebut bisa berupa inovasi baru, penyempurnaan dari produk lama, maupun variasi dari produk yang sudah ada. Dalam prosesnya sendiri, terdapat beberapa model R&D yang dapat digunakan, seperti model Borg and Goal, Dick and Carey, serta Tiara Garajan. Nah, meskipun berbeda istilah, secara umum langkah-langkahnya itu sama, seperti menganalisis kebutuhan, merancang atau mendesain, pengembangan prototipe, uji kelayakan dan revisi, uji efektivitas, diseminasi atau penyebarluasan produk, dan juga Prof. Nugraheni juga menegaskan bahwa dalam pengembangan pembelajaran sastra perlu memperhatikan 3 dimensi penting, yaitu yang pertama ada dimensi kognitif yang berkaitan dengan aspek pengetahuan dan pemahaman siswa. Dan yang kedua ada dimensi psikomotorik yang berkaitan dengan keterampilan praktik seperti menulis, membaca ekspresi, atau memproduksi karya sastra. Dan yang ketiga ada dimensi afektif yang berkaitan dengan sikap, nilai, apresiasi, dan pembentukan karakter, serta melalui sastra. Selain itu, beliau juga menekankan pentingnya menyesuaikan penelitian dengan fokus riset prioritas nasional seperti digitalisasi, pemberdayaan masyarakat, dan penguatan nilai budaya. Dalam konteks digital sendiri, produk pengembangan sastra ini dapat berupa e-book, komik digital, animasi, video pembelajaran, virtual reality, augmented reality, hingga berbasis AI. Nah, hal ini menunjukkan bahwa sastra sendiri tidak boleh tertinggal dari perkembangan teknologi, melainkan harus mampu beradaptasi dan berkembang mengikuti zaman. Baik, kita memasuki materi yang kedua, yaitu integrasi folklore dalam pembelajaran digital sebagai inovasi pendidikan dan penelitian. Nah, materi kedua ini disampaikan oleh Dr. Dwi Sulistrio Rini, lebih menekankan pada objek pengembangan, yaitu folklore. Folklore sendiri merupakan pesan budaya yang diwariskan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya, terutama melalui tradisi lisan. Folklore sendiri terdapat berupa pantun, syair, legenda, mite, dongeng, nyanyian rakyat, hingga adat istiadat dan tradisi budaya. Folklore dibagi menjadi 3 kategori, yaitu folklore lisan, folklore setengah lisan, dan folklore bukan lisan.
Dr. Dwi menjelaskan bahwa di era digital ini, folklore sendiri menghadapi tantangan karena generasi muda kini hidup dalam lingkungan yang sangat akrab dengan teknologi. Oleh karena itu, perlu adanya inovasi untuk menjembatani tradisi lokal dengan teknologi modern. Dokumentasi folklore menjadikan awal langkah yang sangat penting antara lain melalui perekaman cerita rakyat, wawancara dengan narasumber, transkripsi teks sastra lisan, dan dokumentasi lirik dan melodi lagu rakyat. Namun, pendokumentasian saja tidak cukup. Folklore sendiri perlu dikembangkan dan disebarluaskan melalui media digital agar tetap relevan. Adapun beberapa bentuk kreativitas yang dapat dilakukan antara lain mengubah cerita rakyat menjadi teks cerita bergambar, membuat film animasi berbasis legenda, dan juga menyusun infografi sastra lisan, mengembangkan e-book interaktif, dan membuat aplikasi pembelajaran berbasis cerita rakyat. Dr. Dwi juga menjelaskan bahwa dalam penelitian folklore di era digital ini, teknologi seperti AI dapat dimanfaatkan untuk mengalih mediakan cerita rakyat menjadi visual animasi, pengalaman interaktif, hingga immersive storytelling. Model visualisasi interaktif cerita rakyat mencakup 5 komponen penting. Yang pertama, sumber narasi tradisional. Yang kedua, pemrosesan dengan teknologi digital atau AI. Yang ketiga, media interaktif seperti web atau aplikasi. Yang keempat, keterlibatan aktif pengguna. Dan yang kelima, muatan nilai budaya dan kearifan lokal. Dengan demikian, folklore tidak hanya dilestarikan, tetapi juga direvitalisasi dan dikemas ulang agar lebih menarik bagi generasi muda tanpa menghilangkan nilai budayanya. Baik, kesimpulan dari dua materi tadi yaitu bahwa penelitian dan pengembangan sastra berbasis digital merupakan upaya yang strategis untuk menjaga keberlanjutan sastra dan folklore di era modern saat ini. Pendekatan R&D memberikan kerangka metodologis yang sistematis dalam menghasilkan produk inovatif. Sementara integrasi folklore memastikan bahwa muatan budaya dan nilai lokal tetap menjadi fondasi utama dalam pengembangan tersebut. Melalui teknologi digital, sastra dan folklore tidak hanya disimpan sebagai warisan, tetapi dihidupkan kembali dalam bentuk yang lebih interaktif, kreatif, dan relevan dengan generasi masa kini. Dengan demikian, inovasi digital bukanlah ancaman bagi tradisi, melainkan jembatan yang menghubungkan masa lalu dengan masa depan. Sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.